He's always like, there are levels, and blah blah blah. Of course, there are levels, and there it's me. So I'm gonna show him levels. I'm gonna show him the new generation of mixed martial arts. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Akhirnya masuklah kita ke minggu menuju salah satu pertandingan yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2024 ini, yaitu UFC 298. Title defense ke-6 bagi Alexander the Great Volkanovski melawan talenta muda Ilia El Matador Topuria, di mana pertandingan ini akan disiarkan secara live hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Mola. Dan seperti biasa, di akhir video Pak RT akan memberikan prediksi dari Radio Tempur. Kampanye Volkanovski untuk menjadi double champ menantang Raja Lightweight semata ia lakukan karena ia terlalu tangguh untuk divisinya sendiri. Sang mantan raja, Max Holloway, yang sempat memegang winning streak terpanjang dalam sejarah UFC Featherweight, kehilangan tahta dan winning streaknya tersebut di tahun 2019 oleh Volkanovski. Dan setelah itu, sampai 3 kali dipertemukan pun, Max masih gagal meraih kembali tahtanya dari Volkanovski. Kemenangan ketiganya di tanggal 2 Juli 2022 itu tidak hanya mengakhiri rivalitasnya, namun juga menempatkan Volkanovski sebagai sang pound for pound UFC. Dari sanalah Volkanovski memutuskan untuk menantang Raja UFC Lightweight Islam Makhachev. Namun dari pertandingan itulah, Volkanovski akhirnya merasakan kembali pahitnya kekalahan setelah 10 tahun tidak terkalahkan. Kekalahan ini menuntut Volkanovski untuk kembali pulang mengurusi divisinya sendiri, karena Raja interim bagi divisi Featherweight baru saja dilantik. Dia adalah Yair Rodriguez. Dan dalam UFC 290 tanggal 8 Juli 2023, Volkanovski kembali mengingatkan dunia bahwa alasannya berangkat menantang Islam Makhachev adalah karena ia memang terlalu tangguh bagi divisinya sendiri. Namun Yair sendiri sebenarnya adalah nama lama bagi divisi ini. Dan sejak dulu, skenario yang terjadi di divisi ini adalah tiap-tiap kontender yang bermimpi menjadi juara sudah lebih dulu Max tumbangkan tanpa sempat bertemu dengan Volkanovski. Itu mengapa wajah-wajah pengisi jajaran elit UFC Featherweight itu saja. Hingga tibalah penantang kita di akhir pekan ini, Ilia Topuria. Alasan Topuria bisa menyalip Max Holloway yang berada di ranking 1 dikarenakan permintaan pribadi dari Volkanovski. Usai kemenangannya dari Yair Rodriguez, Topuria menghadang Volkanovski di luar oktagon. Mereka saling mengukur satu sama lain dalam pertemuan singkat tersebut. Dan dari sanalah, Volkanovski memutuskan bahwa title defense selanjutnya haruslah Topuria. Nama Ilia Topuria mulai menjadi sorotan sejak duelnya melawan Ryan Hall di tahun 2021. Fighter berjulukan The Wizard ini dikenal sebagai seorang jenius di dunia Brazilian Jiu-Jitsu. Dalam pertandingan itu, Ryan Hall terus-terusan tidur di kanvas, memancing Topuria untuk bermain di bawah. Namun yang terjadi, Topuria malah menghujaninya dengan tinju-tinju brutal dari atas. Dilanjutkan dengan duel melawan sesama proyek featherweight yang tidak terkalahkan, Bryce Mitchell. Sama seperti Ryan Hall, Bryce Mitchell adalah praktisi jiu-jitsu yang handal. Ia adalah satu dari 3 orang dalam sejarah UFC yang berhasil mendaratkan twister di dalam oktagon. Namun rekor tak terkalahkan dan kemampuan submisinya ini dihancurkan oleh Topuria setelah justru dialah yang dikunci oleh Topuria. Hingga akhirnya Topuria diberikan main event pertamanya oleh UFC, yaitu dalam UFC on ABC 5 tanggal 24 Juni 2023. Di mana Topuria menyiksa Josh Emmett secara brutal dengan skor 50-42. Josh Emmett adalah satu-satunya fighter 10 besar yang ada di rapor Topuria. Namun Topuria sudah sangat optimis menuju pertandingannya melawan Volkanovski besok. Dimulai dari profil Instagramnya yang langsung memasang foto mengenakan sabuk juara UFC Featherweight, memasang rekor 15-0 yang berarti sudah mengalahkan Volkanovski, dan terakhir menyatakan diri sebagai juara UFC. Kepercayaan diri ini tidak sampai di sana. Topuria banyak menyatakan pernyataan-pernyataan kontroversial seolah-olah saat ini sudah menjabat sebagai juara. Contohnya adalah pernyataannya yang mengatakan ia tidak akan memberikan Max Holloway, Yair Rodriguez, dan Brian Ortega
kesempatan memperebutkan sabuk saat ia menjadi juara nanti, dan Topuria menyuruh mereka untuk segera pensiun. Dan terakhir, ia bahkan sedang membuat film berjudul Matador yang mengisahkan perjalanan karirnya hingga menjadi juara, yang rencananya akan tayang usai UFC 298 besok. Kepercayaan diri setinggi ini sudah lama tidak kita lihat sejak Conor McGregor dulu. Dan bisa dibilang, skenarionya hampir sama. Conor McGregor adalah atlet muda yang datang secara tiba-tiba, menggemparkan panggung MMA bertanding melawan pound for pound yang sudah 9 tahun tidak terkalahkan, Jose Aldo. Dan sama seperti McGregor, kepercayaan diri Topuria ini juga lahir karena dukungan militan dari negaranya. Mungkin namanya kurang terdengar oleh kita penduduk Indonesia, namun di Spanyol, Ilia Topuria adalah seorang superstar. Semakin besar kepercayaan diri yang dipertaruhkan Topuria, semakin besar juga risiko memalukannya. Tapi jika ia berhasil menang, semua pertaruhannya akan terbayar berkali-kali lipat. Kita akan menyaksikan Conor McGregor era baru. Topik utama menuju pertandingan ini adalah usia dan bekas knockout yang dialami Volkanovski. Namun, gue juga setuju dengan pernyataan Bang G mengenai kekalahan Volkanovski yang seharusnya tidak begitu mengganggu mentalnya. Kalau dari guru Volkanovski Topuria ada prediksi nggak? Saya sih memprediksinya Fox yang menang gitu. Oke. Cuman biasanya petarung yang menang terus kalah menyakitkan tuh biasanya mentalnya down gitu. Oh, itu kan. Biasanya gitu. Banyak yang bilang gitu ya. Iya, banyak yang bilang gitu. Kalau aku malah Volkanovski karena menurut aku kekalahannya terakhir terhadap Islam itu nggak menyakitkan. Yang menyakitkan itu adalah pertarungan yang selama 3 ronde. Oh iya, kalah dihajar terus kayak Ferguson dan Gaethje tuh. Oh, yang ngerusak fisik gitu, merusak mental. Iya, setiap dia di setiap ronde itu dia berpikir, nih gue kalah nih, ronde berikutnya kayak gue kalah nih, ronde gitu. Kayaknya I don't belong here deh gitu. Ini lebih kalah kecolongan ya. Kecolongan gue gitu. Sehingga tersisa satu pertanyaan, yaitu umur. Seperti kata Habib, setiap orang ada masanya. Tuhan tidak memberikan kekuatan, kecepatan, dan ketangkasan pada orang di titik yang sama terus-menerus. Suatu hari semua itu akan menurun. Sehingga muncul pertanyaan, apakah hari tersebut adalah hari Minggu tanggal 18 Februari besok? Volkanovski sendiri tahu bahwa usia adalah alasan utama orang meragukannya menuju pertandingan ini. Namun, Volkanovski menjawab keraguan-raguan ini dengan cara yang unik. Mendengar Topuria sedang membuat film, Volkanovski pun tidak mau kalah dengan membuat video satir mengenai anggapan dirinya yang sudah tua. Volkanovski too old. I'll make a headline out of anything these days, huh? It's ridiculous. All this talk about the over 35 curse, it's nonsense. So I've let the sports bet crew in. Shoes off. To prove I'm just as youthful as these whippersnappers. Like licorice? Nah, I'm good. Usually a hit. Yeah, every time I think of hanging up the gloves, this damn phone rings. It's always Dana. We want you to headline this next main card. This will be him now. Watch. Dana. Who? Taxation office. My credit card details are 9036. It's a scam. Hang up. What, that's the thing? This fight coming up sounds like your toughest. Yeah, this one's going to be huge. I really don't like them. So we've already got a date set for next week at the council court. Here, let me show you something. My neighbour's fence, at least 10 million in my yard. It's ridiculous. What'd you say, little fighter boy? Nothing, Beverly. Yeah, I'll see you in court, I'm talking about mate. my veggie garden. Sorry, man. That'll be right. Quick, trust Run me, back crazy, to your crazy. silly little hexagon. I still watch tape of my opponents. Here, I'll show you his weaknesses. It's his cardio. He doesn't have the energy to go 5 rounds. Has to go. All that King Charles coronation. I think he might have taped over the fight with the... I still don't get these hot takes on my age, though. I will still fight anyone, anywhere, anytime. Maybe not in tomato season or after 11 p.m, but... Your opponent just talked smack on X about you. What's X? Was that like MSN or MySpace or something like that? And none of you are leaving without my homemade pasta sauce either. You're all too skinny. What'd he say? Said you're old. Huh? Said you're too old. That prick. I'm gonna reply. Dear Scallywag, just wait until I get my hands on you.
skateboarders on the sidewalk and go, hey, get out of it. Mate, kids these days, no respect. Mental Volkanovski sudah berada di posisi yang tepat. Berbeda dengan Jose Aldo dulu, kali ini mental Volkanovski tidak terganggu dengan kepercayaan diri penantangnya. Sehingga dalam pertandingan besok, yang dipertaruhkan adalah murni skill versus skill. Ilia Topuria percaya diri bahwa ia akan mengalahkan Volkanovski melalui knockout di ronde 1. Entah ini kepercayaan diri yang berlebihan atau sekedar trash talk untuk membangun pertandingan. Gue rasa skenario pertandingan tidak akan berjalan seperti ini. Sepanjang karirnya, Volkanovski hanya pernah dikalahkan oleh 2 orang, yaitu Islam Makhachev dan Corey Nelson. Kekalahan melawan Corey Nelson pun terjadi di kelas middleweight, yang mana bukan kelas naturalnya Volkanovski. Volkanovski yang jelas-jelas kalah postur ini TKO usai menerima head kick. Dan cara ini dilakukan kembali oleh Islam dalam pertemuan kedua mereka. Sehingga muncul anggapan bahwa head kick adalah kunci untuk mengalahkan Volkanovski. Namun head kick ini bisa terjadi karena Corey dan Islam jelas memiliki postur lebih tinggi ketimbang Volkanovski. Sedangkan Topuria sama pendeknya. Dan ternyata tidak hanya Volkanovski. Topuria pun memiliki kenangan pahit dengan tendangan kepala. Dalam duelnya melawan Jai Herbert, Topuria nyaris kehilangan rekor tidak terkalahkannya itu. Untungnya Topuria memiliki rahang yang kuat dan Herbert tidak bisa memanfaatkan momen tersebut. Sehingga gua rasa pertandingan mereka akan menjadi duel adu boxing. Volkanovski sendiri sudah berpengalaman bertanding melawan banyak boxer. Dan bahkan ia menang 3-0 melawan fighter yang dianggap sebagai boxer terbaik di UFC, Max Holloway. Lalu, apa yang menjadikan Topuria berbeda dengan korban Volkanovski yang sudah-sudah? Jawabannya, gue rasa terletak pada power dan postur Topuria. Kelebihan Volkanovski selama ini di kelas featherweight adalah tubuhnya yang pendek namun reach-nya yang panjang. Lawannya selama ini kesulitan untuk bisa masuk ke jarak dekat berkat jangkauannya ini. Alex's spatial awareness when he's in the octagon, second to none. He knows where the black line is, he knows how to, make sure he's the general. His movement, you watch the way he moves, even against the third fight against me, because the distance, it's deceptive. Alex is like an orangutan, deceptively long reach. Namun dalam pertandingannya melawan Islam Makhachev, Volkanovski terlihat kewalahan ketika mereka beradu brawling. Dan inilah yang gue rasa akan diincar oleh Topuria. Topuria sangat berbahaya dalam pertandingan jarak dekat, karena rahang yang kokoh dan powernya yang kuat. Jika Volkanovski sampai brawling dan kecolongan, bukan tidak mungkin Volkanovski akan mencoba membawa pertandingan ke bawah dan mengunci Volkanovski di sana. Volkanovski memang memiliki pengalaman tidak masuk akal dengan berhasil lepas dari kuncian Ortega dulu. Namun lain cerita jika kuncian itu dimulai dari kepala yang sudah pusing akibat pukulan, yang mana menjadi cara Topuria mengunci lawannya di UFC selama ini. Di sisi lain, gue rasa Volkanovski pasti akan coba mereplika head kick Jai Herbert yang didaratkan pada Topuria dulu. Selain karena pernah menjadi korban head kick sendiri, postur Volkanovski pun mendukung untuk menembakkan tendangan surprise ini. Namun pada intinya pertandingan ini sangat-sangat tipis dan sulit ditebak. Bahkan odds menuju pertandingan ini masih sama di angka minus 110 bagi kedua fighter. Tapi prediksi Pak RT untuk main event UFC 298 ini adalah Alexander Volkanovski melalui decision di ronde kelima. Gue rasa pertandingan akan berlangsung sengit dan berdarah-darah. Volkanovski akan mengalami kerusakan terparah sepanjang karirnya. Namun kardio dan pengalamannya akan mampu memenangkannya di ronde-ronde akhir. Gimana prediksi brother semua? Jangan lupa submit prediksi kalian ke molafightclub.com. Dan untuk minggu ini, Mola punya sesuatu yang spesial nih. Kali ini Mola akan membagikan satu jersey Venom, Volkanovski atau Topuria untuk user yang menebak main event dengan akurat. Mulai dari pemenang, caranya, dan di ronde keberapa. Dan hadiah ini diundi. Jadi bukan top leaderboard pun bisa menang asalkan main eventnya bener. Tapi bukan berarti match lain gak kalian predik ya. Karena di minggu ini juga Mola akan membagikan hampers eksklusif untuk jajaran 10 besar leaderboard. Jadi tunggu apa lagi? Login ke molafightclub.com dengan akun Mola kalian, kemudian prediksi deh. Kalau Pak RT, Alexander Volkanovski melalui decision di ronde kelima. Sekali lagi jangan lupa saksikan pertandingan mereka live hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 hanya di Mola. Demikian Fight Week kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah Volkanovski kembali membuktikan julukannya sebagai The Great? Ataukah kita akan menyaksikan Conor McGregor era baru? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.